Pinter gak Gus Baha? Gus Baha itu pinternya orang mergo kok cerdas gak, atau siapapun lah. Tidak, karena dari awal Gus Baha itu kebetulan menemukan ada titik menarik dari sebuah keilmuan yang kemudian habis-habisan beliau geluti. Munggomu Gus Baha lek ngechat kambek ngaji, iku pinter di bawahmu. Artinya apa? Sampai itu tidak ada yang bodoh, tidak ada. Yang ada adalah kamu lagi fokus dengan apa yang kamu anggap penting hari ini, dan bisa jadi sebetulnya itu sama sekali nggak penting. Kalau niki mengke ngaji niku seprapat jam niku pun cekap jenengan mlebu swarga. Mergi wonten dalil niku mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Niku mboten enten riwayat sing macane 100.000 saya ketahui mboten enten. Kok ditambahi niku berarti hoak nih, hoak nih. Jadi jangan sampai niki kula nggih pesen teng mursyid-mursyid tarekos danten aja akeh-akeh. Ngono akeh-akeh terus misalnya niki kiai-kiai alternatif niki maca la ilaha lagi ping 10 mati. Wah, urung 100 kok mati. Niki penting kula aturaken kersane ngertos kenapa para ahli tafsir sepakat wal asri itu demi momentum, demi waktu. Kayak apa bahagianya kita ketika melihat alam raya niki kabeh niku bersaksi teng wujude Allah Subhanahu wa taala. Ya contoh paling gambel niki mangke kula maca kitab kersane, jangan kira ibu-ibu yang datang bapak-bapak niki awam terus mboten saged mboten. Justru mereka niku wong pinter, terus karek ngrungokno metode mlebu swarga terus melok mlebu swarga. Sing kangelan niku kiyaine, sing kangelan niku kiyaine. Kalau tak cerita, Nabi niku orang paling bertanggung jawab di dunia, Nabi Muhammad SAW. Terus beliau niku orang yang tidak ikut dosa, tapi paling kangelan piye supaya sing tukang dosa tetep mlebu napa swarga. Sampai wonten hadis syafaati li ahlil kabair min ummati. Wong dadi ora melok dosa tapi melok tanggung jawab. Niku enggak ada nabi sebaik itu mboten ada. Sebab niku Burda nak ngelem Kanjeng Nabi niku, tapi ampun tiru sampean ora usah maksiat mboten usah. Niki cerita mawon, cerita apike Kanjeng Nabi. La alla rahmata rabbi hina yaqsimuha ta'ti ala hasabil isyan. Iso wae suatu saat Allah mempertunjukkan gufronnya yang tidak terbatas, ampunannya yang tidak terbatas. Allah menunjukkan siapapun yang pernah dosa besar, kalau Allah menghendaki diampuni akan diampuni. Jadi besarnya dosa diampuni ini menunjukkan betapa besarnya gufron Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu mungkin gini di kalau matur Gus Wafi, mungkin kiai-kiai alternatif ini mama kalian doa nih kata nih kiai-kiai alternatif kan maklar-maklar ini kata nih maklar akhirat tapi. Amin. Burda niku nak ngelem Kanjeng Nabi niku ngendikane ngeten. Khodam tuhu bimatihin astaqilu bihi. Nggih, kula nu ora iso nyanyi kaya Kangkang. Iki suarane apik tok tapi nak maknane ra jelas. Terus niku Gus Wafi, probleme santri iku isane nyanyi tapi nak maknane ra iso. Mboten niki mboten nyanyi ngamuk niki, penting niki. Di bab-bab madhah niku suarane elek lah, nak paham itu tetep bagus. Timbang suarane apik tapi mboten apa? Paham. Ora maksudnya itu. Mboten kersane gelem belajar kiai-kiai alternatif niki. Khodam tuhu bimadihin astaqilu bihi. Khodam tu ngelem ingsun hu ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bimadihin kelawan pengalaman. Sing astaqilu kang batalno ingsun, kang melebur ingsun bihi kelan madah dzunuba umrin ing pira-pira dosane umur madha fisyri wal khidam. Waktu saya tak habiskan untuk muji-muji Rasulullah SAW sebagai pengganti. Saya ini pernah muji uang, mungkin saya pernah muji perempuan, muji jabatan, maka di akhir hayat saya ini tak habiskan untuk muji Rasulullah SAW. Kenapa itu penting? Begini misalnya, ini rukun tenan. Kalau ada kitab asmane kitab Ithaf Saraipun Ikhya, ini kitab termasuk kesayangan Mbah Maimun.
Niki rukun tenan sing nyanyi-nyanyi niki kersane ra dinangis sithik-sithik nak nyanyi. Tapi aja jaim, aja jaga imet, ibu nangis sawangane paham. Pas berita mlebu swarga malah nangis. Pas mlebu neraka malah napa? Guyu. Mulane diterjemah Gus Wafi ini nerjemahi rada suudon ben kowe paham, mulane diterjemahane. Sampai nak maca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala abdika rasulika Muhammad. Dawuh Sayyid Zabidi Rasulullah Muhammad itu jadi nabi setelah sekian nabi atau sekian orang soleh disalahfahami dipertuhankan. Dulu orang pernah mempertuhankan jenenge waddaw wa suwa'an ya, wala tadrun waddaw wala suwa'a wala yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Di era modern beberapa tokoh-tokoh besar itu dipertuhankan. Sehingga Rasulullah SAW itu unik. Justru jadi nabinya itu melakukan hal-hal yang keseharian. Nyepi teng Gua Hira nggih sangu, nak sangu entek nggih kondur, nggih dahar. Ketemu malaikat tuh nggih wedi. Nabi Sayyidul Awwalin wal Akhirin itu malaikat tuh wedi. Wedi nyongko niku malakul maut. Nak wedi nggih dikemuli, kodho kalian Sayyidah Khadijah minta dikemuli, minta diselimuti karena takut. Makanya dari Sayyid Zabidi Allahumma sholli ala habibika wa mustafaka Muhammad ala abdika Muhammad. Itu kata beliau wan nabi wa injalla qadru muhtajun ila rahmati ta'ala. Justru karena ada surat sholawat itu menjadi keren. Allah itu tertinggi, pemberi sholawat. Nabi wa injalla qadru itu penerima sholawat. Sehingga nabi wa injalla qadru posisinya dengan Allah adalah nabi membutuhkan rahmatnya Allah. Sehingga status abduhu wa rasuluh itu kental. Sehingga Nabi Muhammad SAW itu nabi satu-satunya nggak pernah disalahfahami sebagai Tuhan. Ya, nabi yang nggak pernah disalahfahami sebagai apa? Tuhan. Sebab wonten sewot solawat yang posisinya menjadi jelas Allah itu pemberi, nabi itu penerima. Jadi terus kepenak, nggak mungkin hadil ummah ini tersesatkan oleh segala mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan terus jenengan biasanya teniki malah keren. Rati duit ya keren, rapayu rapi ya keren. Soalnya Indonesia ya ngeten iki harus dicintai, merdekane ya ngeten iki. Rada bingung sithik-sithik ya keren. Orang bingung ya keren. Soalnya keren terus. Karena memang kata Rasulullah itu nak gawe ajaran ngeten. Ajaban diambil mukmini, inna amrohu kullahu khairan. Orang mukmin itu mengagumkan, semua urusannya baik. In asobatu na'ma syakaro, fakana khairan lahu. Dapat nikmat syukur ya baik. Wa in asobatu dharra, kalau dapat masalah dia sabar juga baik. Kados kula gojlok jenengan, nak jenengan ikhlas nggih entuk ganjaran. Nak gremeng nggih sae pancen digojlok ya kaya gremeng. Kula gojlok nggih entuk ganjaran ben sampean ora nyanyi tok tapi belajar. Terus semuanya itu nikmat. Mulane tenggene madzhab Sadili sing ditekuni Gus Wafi. Madzhab Sadili iku madzhab paling kepenak. Kula mengke membaca beberapa teks asli dawuhipun Abdul Hasan Asyadili. Mungkin beberapa. Terus kula suwun pengkagume Sohibul Burdah teng Kanjeng Nabi niku sampai ngendikan wa mundu alzamtu afkari mada'ihahu wajadtuhu li kholasi khairu multazim. Ketika hidupku tak habiskan untuk muji-muji Rasulullah itu saya menemukan solusi terbaik. Kalau beri contoh ini tiang Sragen, contoh paling gampang. Nabi itu pernah ngaji ngeten. Terus wonten pemuda liwat beto cangkul teng sawah. Ya tapi buatan sawah Sragen, kejadiannya itu Medina kejadian. Buatan sambung macan buatan teng putih Medina. Sampean takok, macul, mosok ana sawah Gus pokoke ngono lah. Tiang ibu ngaji, Nabi diliwati. Terus banyak sahabat bilang, ini pemuda sial betul ada Nabi ngaji ditinggal ke kebun. Nabi lu ngendikan saya. Enggak, itu ya bagian ajaran saya. Orang yang kerja untuk nyari nafkah keluarganya itu bagian dari ajaran saya. Mulane sing sakniki hadir teng mriki nggih ajarane Nabi. Sing teng omah mungkin ngrawat keluarganya juga ajarane Nabi. Mungkin sing saiki turu ora maksiat nggih ajarane Nabi. Sing ajarane Nabi ku gawe kacau niku mboten ajarane Nabi. Dados Nabi itu cara Jawa berjiwa besar.
pernah ngutus Anas. Anas itu masih umur sekitar 10 tahun. Diutus itu malah dolanan. Ya contohnya nopo lah jenenge cacile. Tak dudono dolaran kelereng, naik keran kok sampean takok. Mosok ning Mekah ono kelereng kan ribet. Iku Nabi iki mboten duka, terus diparani suwi ra teko diparani pas dolanan kelereng kanca-kancane. Niku dawuh Nabi ki enteng mawon, pancen jenenge cacile khase ya dolan, khase wong tua ya sabar. Dadi dianggap enteng mawon. Makanya Anas ketika ditanya apa kenangan kamu ketemu Rasulullah 10 tahun, fawwah ma qalali fi ma fa'altu lima fa'alta wala lima taraktuhu lima tarakta. Aku ora tau ditegur Nabi lima fa'alta wa lima tarakta. Saya itu enggak pernah ditegur. Dan itu basariah sekali. Nah, basariahnya Nabi itu didesain Allah supaya tidak ada lagi manusia yang dipertuhankan, yang diposisikan sampai hadir rububiyah. Makanya kalau suwon kesehariannya jenengan itu didesain supaya kabeh niku menjadi ibadah jenengan. Kalau bolak-balik matur, muga-muga para malaikat itu ngaji kitab usul fikih, ngajinya tenanan. Kados kula lah minimal ngajinya tenanan. Cara kitab usul fikih ini ngeten. Sampean tidur itu bisa aja malaikat yang bagian rodok lurus, rodok ekstrem kanan itu mesti dasar santri buento, bengi-bengi turu rata tahajud, gak witir, gak wiridan. Tapi kalau malaikat ahli usul fikih boten, iki capek, gak maksiat, gak dugem, gak ngerasani wong, gak. Jadi dihitung bahwa tidur itu tarkul ma'asi, napa tarkul ma'asi. Lah kula mboten ngerti, malaikat itu cara pandang piye mboten ngerti kula. Tapi saya pastikan semua ulama ahli usul fikih itu sepakat efek positif dari mubah adalah ketika dilakukan adalah meninggalkan maksiat. Kalau balen efek terbaik dari mubah ketika Anda lakukan adalah meninggalkan maksiat. Ini gue eling-eling. Mulane kula nu sering lepas jenazah beteng tangga-tangga kula tak alam bojone protes. Gus, bojo kula pegawean niku delok TV bariku turu ngorok, kadang ngitung tikus sing liwat ning dhuwur. Kok mati jenengan lemoten. Kula mitir, kula nu sering ndonga mbek pangeran, mugi-mugi malaikate nggawe sudut pandang usul fikih. Tengok-tengok ning omah berarti gak dugem, mboten provokatif, mboten bikin kerusakan di mana-mana. Ngitung tikus itu apik, sing elek ngitung dunyane wong terus drengking. Lah yo ngitung tikus kan gak maksiat, sing elek ngitung dunyane wong terus napa? Drengking. Terus dia seneng tangga-tangga kula. Mulane kula nu seneng lepas yang mati dianggap kiai apian. Mesti dianggap kiai apian iku sing dilingi apike wong ora eleke wong. Dados hal-hal seperti ini harus kula suwun santri-santri itu nganggep ini wow luar biasa. Sebab itu Allah ngendikan wa min ayatihi manamukum billaili wan nar. Itu kan aneh, wong sekedar tidur kok dianggap ayati Allah. Karena di tidur ini ada mengembalikan kesehatan Anda, fisik Anda, dan di tidur itu Anda meninggalkan sekian maksiat. Sebab itu sampai Allah ngapresiasi wa min ayatihi manamukum billaili wan nar. Nah, khas mazhab Sadili itu seperti itu. Sehingga ketika Allah ngendikan kulu washrobu walatus kue ku yo mangan. Allah itu ingin memaklumatkan, aku itu pangeran, hubunganku mbek kowe ora kok kowe takon sujud tok, takon rukuk tok ndak. Hubunganku mbek kowe iku yo mangan yo ngombe. Dadi ora perlu kowe dadi kawulaku terus terlalu tahajud, terlalu witir ora. Kita wong seragir rapati bakat ora usah, sementing ra maksiat. Niki boten ajaran tandingan Gus Sofi boten. Memang ilmu itu harus ada balance, harus ada keseimbangan. Sebab itu ulama itu seneng, tambah seneng mbek pangeran. Jadi Allah itu hubungannya dengan manusia itu kulu washrobu. Ketika tiang Quraisy dikenyembah Allah itu sifat yang disebut Allah itu sederhana. Fal ya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'. Pangeran iku sapa? Sing ngekeki mangan kowe. Mboten pangeran iku sapa? Sing ngongkon kowe tahajud wiridan sungi mboten sing ngekeki mangan kowe. Sebab itu Islam keseharian itu Nabi kalau ditanya ayu islami khairan ya Rasulullah, Islam terbaik sebuti qal it'amut ta'am. Itu angger mangan-mangan ya apik. Mulane acara-acara pondok wis pokoke mangan wis pokoke. Tapi saya ulang lagi, itu harus jadikan energi supaya Anda menikmati ajarannya Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu ajaran ini indah, mboten repot. Ini kados kula lah misalnya ulama, ya kan rukun be umaro.
habaib mbek kiai, santri mbek kiai kepenak. Oh niki wonten polisi, wonten Pak Abri tentara, wonten TNI, kan yo terus kepenak. Sing ora nggawa jajan ya mangan jajan. Mbok sing ra keduman gremeng nggih ibadah, jenenge ra keduman nggih saene gremeng. Sampeyan ra keduman meni alhamdulillah dianggap iki wali anyar. Ora usah sok-sokan ngono, nek ra keduman ya gremeng. Sing salah iku nak gremeng terus provokatif. Nak gremeng tok nggih angsal. Wong gremeng mawon kok mboten angsal, wong mboten bayar. Nabi itu nak didik kita, ini kula matur Gus Wafi. Nabi itu nak didik manusia itu sampai ngendikan ngeten. Salasun la yakhlu minhunna qalbu mu'minin. Ada 3 hal yang orang mukmin pasti melakukan, termasuk yang disebut hasud. Misalnya sampean ganteng, sugih. Bojomu elek, roh cawe elek kiri bojone ayu. Sampean hasud apa muni alhamdulillah? Hasud kan? Sampean sekolah sarjana ekonomi kere, sing ora tau sekolah sugih. Kados toha niki kiai mondok tenanan ana wong ra kiai duwe dhuwit wake gawe yayasan terus ngangkat kiai di SK nek ora cocok dipecat padahal mboten nate napa mondok wong sugih gawe sekolahan profesor dipekerjakan cocok diangkat ra cocok dipecat ya kudu rito njen pangeran gene donya ngoten kados kula niki kula jare wong akeh ra ngalim terus dikongkon pidato bar wong mulai gak melok mutolaah pokoke enak Gus wis warga ora melok sinau kan yo repot to. Tapi dawuh Nabi napa siji al hasud terus kita Nabi idza hasadta fala tabghi sementing nek hasud ku aja mbok ekspresikan menjadi sifat destruktif. Wong hasud itu normal tapi jangan ngambil sikap destruktif. Yo normal to misalnya sampeyan ganteng sugih terus bojomu elek cerewet kono melarat bojone wayu neriman. Sampeyan kan muwah ta. Mesti pikiranmu itu didonga apa cawe wedok sing kelainan kok gelem kan macam-macam. Macam-macam mesti ya Allah, apa aku salah kelahiran pas lahir macam-macam. Apa salah tanggal. Macam-macam pikirannya sampeyan. Terus dawuh Nabi idza hasadta fala tabghi sementing nek hasud itu jangan bersikap destruktif, jangan bersifat terus merusak. Nggih wajar jenenge wong ra cocok nggih hasud. Makanya ngendikane Nabi niku agama ini dikelola dengan kemanusiaan. Orang diberi hak ra cocok, diberi hak hasud. Yang salah itu kemudian itu menjadi sikap merusak. Kados kula wonten kan sami-sami alumni sarang. Kula dikon pidato kalian Gus Wafi toha boten mau kan nyugekno kopi kula. Ngono kan karepe ya kasut. Tapi misalnya dekne sing pidato kan menyesatkan. Lebih ngeri lagi kan. Lebih ngeri lagi. Jadi sampeyan sing ngaten iki kula manusiawi. Nah kula nggih boten bangga dikan pidato Gus Wafi boten bangga. Bahasa Arabe dikongkon iku makmurun diperintah. Kerene napa? Kiai Gus. Lah nak sing ngongkon gak sopan jenenge. Kiai kok dikongkon. Terus mungkin nak ketemu pangeran sitok dikongkon, sitok ora sopan. Tapi pangeran kira piye-piye? Iya. Mulane termasuk khosiyatu hadaddin niku basariyah, al-a'rad al-basariyah. Sama tak critani dhisik Nabi nak ketemu desa-desa iku wis ngawure ra karuan. Luwe ngawur dibangun Sragen kowe. Teko-tekone masjid terus nguyah. Udah kan buatan enten keramik, bareng nguyah niku wis nguyah, sahabat diutus, bareng apa dilori sahabat, terus baro nak mbok loroi malah do dinti, terus bareng itu sahabat kan ngepel, sahabat kabeh ya gremeng, terus kamel nguyah dhewe kene sing apa ngepel. Lho ngene iku wis ngoten malah wong desa iku ngamuk. Allahumma arham Muhammadan wala tarham ma'ana ahadan. Gusti jenengan welasi kanjeng Nabi Muhammad liyane ra usah. Mergo liyane ngamuk kula nguyah, Nabi mau guyu-guyu tok ora ngamuk. Wes hubungane wong desa repot Nabi. Wonten malih terus wong desa. Ya Rasulullah, jenengan kula nak mati sing ngisap sinten? Allah. Wah bagus, terus mulai guyu-guyu. Nabi itu ya Arabi rene kowe iso guyu-guyu masuk tembi. Ya selama ini hubungan saya dengan Allah baik-baik saja. Saya tidak pernah berjasa sama Allah pas gawe langit bumi ya tak bantu, tapi tetap kula mangan baik-baik saja. Berarti nanti kalau ada hisabnya Allah, hubungannya Allah dengan saya pasti baik-baik saja. Lalu Nabi senang. Fakuhal Arabi, cah pinter kowe, Jom. Dikon salat 5 wektu malah dinyang. 5 tok Nabi. Yo, gak ono sing wajib liyane gak jare Nabi. Poso Ramadan, tenan lho ampun tambahi malih ya ora terus. Sampai 5 rukun Islam itu ambek ngenyang. Fa wa la azidu ala dzalika wala anqusu. Demi Allah saya tidak akan menambahkan qobliyah baca mboten usah. Lho niku Nabi ya seneng. Ya yes, ahli swarga.
Terus Islam itu ya wonten Islame tiyang mursid toriko. Kados Tuhan itu gayane mursid karepe wiridan suwi. Tapi niate elek, ben nang sugih, ben ya wong wiridan suwi kan macam-macam, wonten sing ikhlas, wonten sing mboten. Kata-katanya mboten. Ora boleh hasud lah wis. Wah, anggere sing suwi-suwi iku mesti niate kepen sugih. Kepen wayah te bojone ra ngamuk. Wah, jalukane aneh-aneh. Nah sing wiridane cepet kados kula nu saking ikhlas e. Sithik ora ikhlas buangkune betul. Terus kula suwun agama ini dikelola dengan tradisi sing gampang. Kula nu kadang nangis maos Quran. Mosok Allah zat sing begitu dijaya Rabbul Alamin mensifati dirinya itu falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Allah itu sapa? Allah sing maringi kemangan terus sing maringi rasa aman. Rasa aman hidup di Indonesia baik-baik saja, ketemu wong sing beda baik-baik saja. Terus kepenak. Terus jenengan nyanyi ngeten iki ora pati dibayar ya seneng ae. Sing ngrungokno ya seneng, kok sing ra cocok ya gremeng-gremeng tok ora terus piye-piye nggih mboten. Engko sampe yes pokoke ngoten. Jadi kalau kadang nak maos Quran nangis, kenapa Allah kadang nyifati dirinya dengan hal-hal yang keseharian? Ya tahu, falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahu min ju'. Terus wa min ayatihi manamukum bil-laili wan nahar. Niku dalil ahli sunnah wal jamaah bahwa manusia itu tidak bisa menentukan ikhtiarnya sendiri. Kados kula kan sakniki terjaga, mau berdiri, mau duduk. Tapi ketika Anda tidur kemudian Anda bangun, yang ingin bangun siapa coba? Anda pas itu kan salbul iroda, Anda tidak bisa berkehendak. Kenapa Anda bangun? Itu ketok ayatnya Allah wa ma tasyauna illa ayyasha. Sekarang kalau kita terjaga tidur apa butuh bangun butuh duduk. Kata saya ini ingin ngangkat jam tangan tak angkat, ingin tak turunkan. Sehingga orang itu mengklaim dirinya bisa melakukan apa saja yang dikehendaki. Tapi setelah dia tidur, dia bangun itu atas kehendak siapa coba? Atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dibaca wa min ayatihi manamukum bil-laili wan nahar. Terus jenengan urip kados keseharian mawon, suwaye turu, wae nyanyi, suwaye mangan, suwaye diamuk bojo dirungokno, sanggep mawon. Kula bolak-balik nggih ajaran teng Toha barang niku. Kowe iku tahajud ra ngarah kuat, diamuk bojo sabar iku ibadah. Cuman ak kesuwen jantungan no. Tak kesuwen napa? Jantungan. Terus niki terakhir kula mengke matur Gus Wafi, saya nanti di dalamnya Gus Wafi mau baca kitab Madhab Sadili secara ilmiah. Ada terus kulo bapak kulo nggih Sadili, Mbah Mun nggih Sadili banyak ya. Selain tentu Naksabandi, saya ulang lagi selain Naksabandi. Madhab Sadili paling terkenal itu adalah ada pemuda ngomel-ngomel, wah negara ini nggak fair, negara kacau begini-begini. Terus ditanya, kamu masih dapat nikmat masih? Kalau kamu mensifati negara ini kacau, tapi kamu masih ngakui ada nikmat, berarti Anda memang suka melihat sisi negatif saja. Makanya kata Madhab Sadili itu ada orang sholat kok merasa sholatnya tidak sah, kurang khusyuk, kurang tumakninah, kurang apa. Cari Imam Sadili itu keangkuhan. Syuhudut taksir, menyaksikan ada kesalahan Anda dalam ibadah, itu termasuk menjadi penggugat qadha qadar. Piro-piro kowe ditakdir nglakoni sholat. Jadi cara pandang dibalik. Misalnya kamu makan terima mbek tempe, mbek sambel, terus kamu ngeluh, wah saya ini bisa makan tapi hanya dengan tempe dan sambel. Itu keangkuhan. Piro-piro iso mangan ora kelaparan. Salat ya kamu gitu. Kira usah bayangno salat kaya Gus Wafi, kaya Mbah Mun, kaya Imam Sadili. Salate wis pokoke salat sesuai rukun syarat nggih pun sah ngoten mawon, ora usah repot-repot. Piro-piro jenengan gelem salat. Jadi Madhab Sadili itu unik, justru menyaksikan ada kesalahan dalam ibadah dan kamu sesali, itu bagian dari keangkuhan. Itu kan unik. Mulane kula ini termasuk jare wong akeh kula termasuk wong iso ngaji, tapi nak salat itu standar paling minimal. Nggih mboten krana kula apa-apa, nggih untuk menjaga konstitusi bahwa niki abahe Gus Wafi nak cerita kula. Aku itu nak sholat mesti akhir, tapi jadi terus santri Ibad Sadiliyah. Andai kan semua kiai kok sholat neng akhir, aku sholat neng awal. Tapi rata-rata kiai itu sholat neng awal, maka aku sholat neng akhir. Biar orang ngerti batas akhirnya sholat. Kalau seluruh Indonesia sholat di awal waktu, maka akan dikira itu hanya sah ketika di awal waktu. Misalnya orang sholat jam 2 duhur aneh, wah aliran sesat ini.
Tapi berkahnya ada bangun sholat duhur itu jam 2 lebih. Oh ternyata sholat duhur itu mulai jam segini sampai segini, ada batas akhir. Kalau semuanya orang sholat itu asar misalnya jam 3 10 menit, terus ada yang sholat jam 5, wah aliran sesat, sampai surup lagi. Berkahnya ada yang sholat di akhir, maka nggak dianggap apa-apa. Kulo teng pondok kulo nu nak sholat makmum, karena rata-rata pondok sing imami kiai ini. Jadi kulo makmum teng pondok kulo. Andai kan semua kiai jadi makmum, mungkin saya jadi imam di pondok saya. Supaya orang tidak bilang, oh syarat saya sholat itu nak sing imami kiai ini. Makanya kulo damel ajaran kulo kiai ini tapi nopo makmum. Senajan to makmum tuh mbek mama ini kulo nggih mamang sah ta ora diimami wong ra jelas-jelas itu. Terus ulama itu sampai sebegitunya jaga nopo konstitusi. Makanya kenapa Rasulullah itu afdhalul khalqi pernah makmum Abu Bakar, supaya jadi pelajaran bahwa orang yang paling afdol yaitu Rasulullah itu sah makmum orang di bawahnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Makanya ada cerita Abu Bakar pas di makmumi Kanjeng Nabi mundur, tapi kalau Abdurrahman bin Auf boten. Makanya Abdurrahman bin Auf niku pantese aku ora mlebu neraka. Lah kenapa? Aku tahu ngimami wong paling afdol sak donya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sampai dados fadilah beliau sampai aten naduman walam yusallil mustafa khalfa ahad illa ibn Aufin walahul fadlul abad. Jadi Abdurrahman bin Auf sebenarnya diceluk ning swarga. He wong sing tau ngimami afdhalul khalqi, kan gak pantes kon mlebu neraka. Mulane sekali-kali ya kowe ngimami aku, imame Gus Bahan kan kowe ora pantes. Kemungkinane loro, nak toh ngimami kula, ora pantes mlebu neraka utawa bocah ora sopan. Tapi apapun itu secara fikih itu bagus. Ya dados mangke kula pamit teng Gus Wafi mangke teng dalem kula ingin sekali karena khidmah saya teng Thariqah Sadiliyah saya ingin baca beberapa makalah sing orisinil Dawe Abdul Hasan nama As-Sadili termasuk kula seneng sangat karena tadi beliau itu orang yang sangat-sangat Indonesia. Nggih wau beliau itu nganggep orang kok nyesali karena ibadahnya tidak sempurna itu malah sing dianggap angkuh. Ingin sempurna itu dianggap apa? Kowe ditakdir sujud itu wis top. Ya kayak sampean pakai pakaian gini, ditakdir nutupi aurat itu sudah top. Kowe ora usah bayangno pakaian sing branded, terus pakaian sing merek-merek. Malah gak pas mbek raimu pun nang ngandel kula. Sok ngeten iki sing penting nutupi napa? Aurat. Udah pasti ngeten. Malah nak pakaiane sampean pas ngene, oh cek gantenge. Nak pakaiane apik pakaiane di Bang Raine malah masalah. Sok disyukuri mawon. Mulane kena maca kitab sing cilik-cilik ae dadi dagep tawadhu. Alime ngono kok maca kitab cilik. Nak maca kitab gedhe malah oh sombonge iso ta ora iku malah ribet. Terus kula suwun Madzhab Sadili niku ekspresi saking pilihan-pilihan saking istihade para umate Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wonten tiyang niku niki cerita kula terakhir. Madzhab Sadili wonten tiyang sing mletene ra karuan. Nak lunggone warung ya nyingkrang, nak melamongan mletene ra karuan. Ditakoki, "Kenapa kowe mlete?" Nikmati di pangeran Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu. Mulane kula riyen nggih janggal, bapak kula nak ana wong melarat, rokoke muk saler, seneng warung metingkrang niku bapak seneng. Tak takoki, "Pak niku melarat nite jenengan seneng. Ben-ben mlete, ben gak gugat Allah Subhanahu wa taala." Kok nak nganti sadar dekne melarat, terus gugat mbek Allah Subhanahu, "Gusti kok kula tok sing melarat liyane sugih malah repot to dadi." Ya mulane sing bakat mlete monggo terusno mawon tapi niku bentuk sampean saking syukure di pangeran Allah Subhanahu wa taala. Raditu billahi rabba bil islami dinan. Jadi masyhur dawuh Kanjeng Nabi ono sahabat diutus Nabi ku yatabaktaru fi misyati, mlakune ku mlete. Terus dawuh Kanjeng Nabi, mlaku koyo ngene iki Allah ora seneng. Andekan tidak di kontak ini, di kontak dek nenek mati benere ajarane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggih ngoten mawon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di pondok-pondok pesantren itu selalu diingatkan qabil kitab qabla waqti mutalaah bisahihi kutbin wadihin qad awila talik miraran matnahu qabla syuruh fa innahu aula wa ahsanu mau'ila. Kalau di dunia pesantren itu kita selalu diminta untuk mempelajari satu bidang begitu, untuk membuka banyak kitab-kitab yang memang sudah terverifikasi keabsahannya.
wadihin qad uwila, yang benar-benar disepakati oleh para ulama-ulama yang muktabar untuk kemudian kitab ini layak dibaca, layak dipelajari, layak kemudian menjadi pedoman kita. Talik miraron matnahu qabla syuruh, tolong setiap lembar-lembarnya itu tolong dibaca dengan teliti sebelum kamu mencoba melihat kitab yang lebih besar. Lah ini tadi Pak Dekan kok bisa-bisanya buka apa Google itu Pak mesti Pak Oke. Alhamdulillah. Ya itu tadi saya hanya ingat itu. Alhamdulillah. Sudah ditasheh. Oh gitu Pak ya. Oh sudah muktabar. Oke, alhamdulillah. Saya sangat bahagia sekali sore ini bisa kumpul bareng-bareng dengan semua. Walaupun dari tadi saya berangkat itu saya selalu bertanya-tanya, kamu itu kenapa manggil saya itu ngapain? Saya itu orang kampung, ngerti apa-apa. Kenapa kemudian kok akhirnya dibawa ke tempat yang sangat luar biasa ini? Ini universitas yang sangat istimewa, yang cukup bersejarah untuk dunia Islam yang ada di wilayah Jogja. Tapi kemudian ngapain kamu kok bisa-bisanya panggil saya? Itu bisa mendowngrade apa yang sudah dibangun selama ini, paham Nah, itu penting kamu pertimbangkan itu. Apalagi kalau menyangkut sebuah keilmuan. Saya di mana-mana selalu ngomong bahwa qad ihtamma dinuna bil ilmi a'zamah ihtimamin, bahwa agama kita, agama Islam itu adalah agama yang benar-benar serius kalau terkait keilmuan. Al-ilmu din wassalah din fangzuru amman ta'khuduna dinakum wa kaifa tusalluna hadhihi shalah fangzuru amman ta'khuduna dinakum. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa yang paling pokok dalam Islam itu adalah keilmuan. Maka kamu harus pertimbangkan betul dari mana kalian semua mendapatkan keilmuan itu. Karena al-qiraah wal ilmu itu sunnatun ya'khuduhal asahir anil akabir. Bahwa Al-Quran sebagai petunjuk kehidupan kita, baik yang lampau hari ini ataupun besok yang akan kita hadapi, dan segala macam kandungannya itu murni hanya sunnatun ya'khuduhal asahir anil akabir. Walaulal isnad laqala man syaa ma syaa. Hanya sebuah perilaku yang ditampilkan oleh para sesepuh untuk kemudian kita lihat, kita dengarkan, coba kita fahami, kemudian kita amalkan dan terus berjalan seperti itu. Yang pada akhirnya dilihat, difahami oleh generasi berikutnya dan coba diteruskan terus min awalil hatal akhir, dari dulu sampai selesai kehidupan ini akan selalu seperti itu. Bahwa Islam itu sangat menuntut sekali di mana kita ngaji. Makanya sekali lagi pemanggilan sampean saya ke sini itu saya anggap sangat keliru, karena sudah melanggar banyak warning dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Paham pak? Coba balik ini bisa kalau tapi coba balik ini. Ilmu itu penting sekali bagi agama ini. Contohnya ada ayat misalnya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Oke, kita semua sepakat bahwa agama ini kayaknya Qur'annya hanya mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita semua diciptakan semata-mata hanya untuk, cuma di dalamnya terkandung pertanyaan, wa kaifa na'budu rabbana wa nahnu jahilun.
Bagaimana kemudian kita bisa beribadah dengan benar dan baik sesuai yang diperintahkan oleh Allah kalau kita tolol? Itu masalahnya, paham gak? Maka keilmuan disepakati oleh para ulama bahwa ini adalah sesuatu yang paling penting. Makanya Rasulullah mengatakan dalam riwayat Al-Imam Abi Hurairah, mereka sebut nih rawi ini supaya sampean kan gak paten nah, makanya kak sebut no gak mumpung iling, kalau gak iling ya gak butuh nyebut no, aku mumpung iling aja bahwa likulli syai'in imad wa imadu hadha din al-fiqhu. Semua bangunan itu butuh pondasi, butuh tiang. Ini lantai berapa masjid Ulil Albab ini? 3 lantai. Butuh pondasi yang kokoh, butuh tiang yang kokoh supaya tidak jadi berita. Tekon di mau aku. Wa imadu hadzal din al-fiqhu, bahwa pondasi dan juga tiang agama Islam adalah al-fiqhu, pemahaman kita akan Islam. Seberapa dalam pemahaman kita akan Islam. Innama yakhshallah min ibadihil ulama, innama yakhshallaha min ibadihil ulama, bahwa yang punya kemampuan untuk membangun rasa takwa, rasa takut kepada Allah semata-mata hanya yang ngerti-ngerti saja. Bedakan kita kenal teman kita, kenal sesama kita dengan kenal Tuhan, atau bahkan Rasulullah atau hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini kalau kenal orang, misalnya saya dengan Pak Dekan, Pak Asmuni, sungkan saya karena belum kenal. Ketemunya baru ini tadi. Semakin saya kenal, semakin saya biasa, semakin saya akrab, semakin tipis kesungkanan itu. Kayak tadi husnudon yang dibangun Kiai Asmuni ke saya, itu juga karena nggak kenal saja. Semakin kenal dia semakin ngerti. Oh ternyata anak ini ya biasa-biasa saja. Akhirnya begitu. Beda. Makin kita kenal dengan Allah atau dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka rasa takut kita, rasa sungkan kita itu akan sangat bertambah dan bertambah. Itu beda nih. Saya ingin nih, ada nggak di sini senior atau bahkan dosen atau bahkan di atas itu kemudian menikah dengan mahasiswinya? Ada nggak yang berjodoh begitu? Seniornya dapat juniornya misalnya, atau dulu dosennya kemudian dapat siswinya, begitu ada enggak? Ada. Coba tanya saja, itu walaupun dulu di kelas sangat semena-mena dosennya, itu kalau sudah menjadi pasangannya habis itu. Faktornya apa? Semakin kenal manusia itu biasanya semakin hilang respeknya. Nah itu bedanya kita dengan kalau membangun hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Syekh Nawawi Al-Bantani, kakeknya Mbah Kiai Ma'ruf Amin, beliau mengatakan bahwa al-khasyah itu biqadri ma'rifatil mahsyi, bahwa ketakutan kita itu menyesuaikan seberapa paham kita akan potensi yang bisa dilakukan oleh orang yang kita takuti. Kenapa mahasiswi tadi pada akhirnya ketika menjadi pendamping dosennya kok nggak takut? Karena memang ketika ketemu dan ketika bergaul dan setiap hari bersama-sama dia ngerti bahwa suaminya ini sama sekali nggak menakutkan. Dan apa yang ditampilkan selama ini itu hanya casing saja. Akui, paham nggak? Nah, makanya itu bangunan khasyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala butuh banyak keilmuan untuk membuat kita benar-benar menjadi faqih. Faqih itu bukan hanya sekedar orang yang benar-benar paham akan fikih, tidak. Gini Pak, misalnya saya tadi katakan bahwa wa imadu hadzal din al-fiqhu, Al-Imam Abu Hurairah mengatakan seperti itu, meriwayatkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Sampeyan paham al-fiqhu itu apa? Al-fiqhu itu adalah
Ini bukan kok saya menggurui, tidak. Saya ngerti kalau kamu jauh lebih lebih ilmiah daripada saya ngerti. Cuman kok kayak ingkar begitu sama saya. Enggak ada hubungan itu. Cuma begini, ini hanya ya daripada nganggur gitu aja, terus saya agak cerita bahwa al-fiqh itu adalah ma waqa'a fil qalbi. Pengetahuan itu apa? Pengetahuan itu ma waqa'a fil qalbi summa dhahara 'alal lisan fa afada al-amal wa awrasa al-khasyata wa taqwa. Kalau kita sudah ngomongkan keilmuan syariat, yang kata Syekh Nawawi Al-Bantani dalam tafsir Marah Labidnya, beliau mengatakan bahwa tidak ada la tariqa lil ibadah ala wajhil haq illa bil ilmi asyari. Itu maksudnya apa? Maksudnya adalah ma waqa'a fil qalbi, sesuatu yang benar-benar mampu menyentuh hati kita, sesuatu yang benar-benar masuk dalam relung hati kita, kemudian mulai tampak dari ucapan-ucapan kita, disertai dengan amal dan rasa takwa di sana. Karena kalau hanya sekedar ngomong, tadi saya kan sudah ngomong bahwa agama ini adalah sunnatun, perilaku, Pak. Makanya tukang pidato itu tidak masuk sebetulnya. Ya untung teman-teman itu rata-rata MC itu kalau ngomong, untung ngomongnya mari kita dengarkan mau itu hasanah, mari kita dengarkan pesan-pesan, mari kita dengar apalah, yang penting omong. Coba kalau MC itu diganti, mari kita lihat perilaku yang akan ditampilkan oleh kiamat itu. Jarang orang berani daftar menjadi kiai, jarang. Untung hanya omon-omon. Coba kalau suruh mencontohkan, kiamat itu. Paham enggak? Jadi al-fiqh itu adalah ma waqa'a fil qalbi. Kemudian pelan-pelan akan menuntun perilaku dan omongan kita itu sesuai dengan keilmuan yang kita ketahui, disertai dengan amal yang paten, yang istiqomah maksudnya. Karena kalau ngomongkan jamaah, tapi jamaah kebetulan pas ada acara begini kan biasa-biasa saja. Tapi kalau terus jamaah, nah maksudnya fa'afadal amal itu adalah amal sing fihi istiqamah, yang mana di situ ada satu apa ya, ada satu istimrar, ada satu kontinuitas di situ. Kemudian yang baku wa aurasa al khasyah wat taqwa, dan memastikan bahwa tidak hanya di depan kamera, tidak hanya di depan orang, bahwa kita memiliki satu kesungkanan, rasa rikuh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yo santai ae, pancen dadi wong apik iku abot, paling penak kaya awakmu, kadang apik, kadang piye ngono. Tapi engko apik neh, wis malah penak kuwi, wis umume lah, umume. Wong-wong sing butuh-butuh syafaate Mbah Kanjeng Nabi lah, kira-kira begitu. Nah itu bagus itu, karena memang orang-orang yang modelnya masih kayak kita-kita ini, itu mungkin yang dimaksud dengan Rasulullah inna awwala ma yurfa'u min hadhil ummah itu adalah al-khusyu' wal wara' wal amanah wal ulfah. Yang pertama kali hilang dari karakter umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu apa coba? Al-khusyu'. Khusyuk itu biasanya dipakai oleh orang-orang itu ketika sholat, karena ketika sholat harapannya ini jauh lebih mudah membuat kita sadar bahwa kita sedang bermunajah, mukalamah, muhadasah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sedang berbincang-bincang dengan Tuhan. Itu lebih mudah untuk khusyuk, maka ditarik ke sana. Padahal sebetulnya al-khusyuk itu adalah kesadaran penuh bahwa setiap kedipan mata kita, setiap langkah kita, setiap perjalanan otak busuk kita, itu semua dalam pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah itu angel Pak, angel. Wong misale ada orang ngutil, kamu tahu ngutil nggak? Apa ya bahasa Indonesia nih? Ya enggak, nyolong kan gede toh. Kita ini kan punya lah luhat-luhat sendiri toh untuk itu. Ngutil itu enggak sepiro lah. Gini. Ya nyolong korek misalnya ya. Iya gak? Ketika kita ngambil korek teman kita,
Tanpa CCTV kita akan tegas, wallahi gak jibu karo aku asli, gak aku ndelok ning CCTV. Oh iya, lali aku. Lah ngono, paham gak? Nah, ketika kita butuh CCTV untuk membuat kita kembali baik, itu berarti kita agak sedikit kehilangan al-khusyuk. Kabel ini. Ketika kita butuh beberapa orang menjadi saksi akan kelakuan kita, itu berarti kita pelan-pelan sudah mulai kehilangan al-khusyuk. Bahwa sering kita tidak sadar bahwa CCTV Tuhan tidak pernah berhenti untuk mengawasi kita. Lah itu maksudnya, paham nggak gue? Kemudian al-waro itu adalah satu kehati-hatian. Kalau dalam bahasa Inggris namanya sanoe. Kalau saya ambil ini, kok sanoe? Gue paham sanoe nggak? Jangan-jangan maksudnya paham nggak? Jangan-jangan ini syubhah. Jangan-jangan ini tidak baik, jangan-jangan ini nggak benar. Kalau saya ambil kerjaan ini, jangan-jangan mengantarkan saya ke tempat yang nggak benar. Jangan-jangan. Contoh ya, betapa luar biasanya para pendahulu kita, para ulama kita, para sesepuh kita bahkan yang masih hidup saja. Saya baru beberapa waktu yang lalu itu baru dengar cerita Buya Muhdadi, Banten. Itu mengatakan bahwa kaki saya ini tidak pernah kemana-mana kecuali ke masjid dan ke madrasah. Artinya kaki saya ini tidak pernah saya buat jalan kecuali untuk arah masjid dan juga arah. Dan kalaupun sampai saya buat jalan ke kota, itu pun ke kantor NU. Oh loh Pak, sikilmu tuh konti Pak. Iya dah. Artinya kalau kita ngomong kita mau jadi orang baik kayak tadi dikatakan Al-Kausar, saya juga ngerti maknanya Al-Kausar walaupun iyalah, oke lah. Saya nggak juga setuju juga sebetulnya, tapi ya nggak apa-apa. Ya walhasil banyak hal yang memang perlu kita contoh dari para pendahulu kita. Kita kembali lagi. Jenengan mestinya tahu bahwa apa yang hari ini panjenengan perjuangkan, keilmuan yang hari ini panjenengan geluti, ini adalah sesuatu hal yang memang luar biasa dan insya Allah pada masanya nanti akan benar-benar mengangkat derajat panjenengan. Kalau niku optimis ki, karena saya itu dari kecil sudah pernah dengar al ilmu itu yarfa'u buyutan la imadalaha, tapi wal jahlu yahdimu baidal izzi wasyarafi. Saman pernah dengar nasab dan hasab apa tidak? Wah, orang itu maklum luar biasa, memang hasabnya luar biasa. Hasab itu adalah sebuah hal-hal baik yang dibangun para pendahulunya untuk kemudian membuat orang tersebut orang mulia. Aslinya orangnya nggak berkualitas sama sekali, tapi karena kebetulan dulu kakek neneknya atau orang tuanya itu orang hebat misalnya begitu, kemudian dia ikut terangkat derajatnya, padahal secara kualitas tolol. Artinya kalau dia sama-sama berangkat dari nol yang benar-benar nol, karena nol itu tidak sama. Nolnya siapa? Ayo, orang nggak boleh nggak bersyukur kayak tadi, syukur los tanpa batas, la yukhsa wala yuntaha. Nyenan tadi bilang begitu Pak ya. Yo aku diomongin pisan nih, iling aku awakmu diomongin bendino ketok ya kok awakmu. Kita ndak boleh nggak bersyukur. Nolnya siapa? Sudah, nggak usah kasih contoh orang lain. Nolnya saya misalnya, nggak sama nolnya jenengan. Ayo kita mulai dari nol. Mungkin samanya kita hanya ketika kita masuk SPBU. Tapi di luar itu tidak sama. Karena apa? Mohon maaf. Karena nasaban wa hasaban, kebetulan saya itu dapat contoh Arab nyambut gawe. Aku mbek awakmu beda. Wis belantiane beda. Awakmu belantian paling dodol apa? Lah aku iso dodol sapa barang. Saya masih ingat dulu ketika saya belajar kerja, awal-awal saya belajar kerja, di antara prosesnya itu adalah minta izin untuk mendirikan bidang usaha.
ya ke kepala daerah, ke beberapa instansi terkait dan lain sebagainya. Karena nol yang saya bangun tidak nol yang benar-benar nol, karena itu saya. Paham nggak? Walaupun aku cilik kui, orang juga ngerti saya, tapi ketika nyampe sana terus kemudian ditanya, kamu mana? Saya Poso. Posonya mana? Sama pondok mana? Sebelah. Paham nggak? Kemudian akhirnya nyampe lah saya ke meja bupati, dan ketika bupati tahu saya, lihat saya dan ngerti saya anaknya siapa, belum sempat dibaca ditandatangan itu. Senol itu kah? Mulai paham bapakmu? Tapi al jahlu yahdimu baital izzi wa syarafi. Kalau kemudian saya tidak mau mengembangkan atau tidak mau berkembang, tidak mampu meningkatkan apa yang seharusnya saya tingkatkan, maka keistimewaan ini hanya pungges kalau dalam bahasa Jawa Timurnya. Kalau di sini mungkin hanya selesai di era saya, dan itu tidak akan pernah dirasakan oleh anak-anak saya, keturunan-keturunan saya, atau bahkan teman-teman saya. Seman mulai paham kong? Mudeng ya? Tapi wal ilmu yarfa'u baital izzi wa sarafi. Bisa jadi kamu sekian tahun bersusah payah, habis-habisan untuk membangun nasab dan hasab. Siapa tahu pada akhirnya ketika kamu sukses, bukan hanya kamu, tapi keluargamu, orang tuamu, anak-anakmu, bahkan tetanggamu, atau orang yang sempat sekelas sama kamu, semuanya terangkat. Loh, ngono apa? Oh, aku ponakane kae lho. Aku mbiyen tau sak kelas lho. Aku mbiyen tahu nonyo bocahe. Malah sangar maneh malahan, paham ya? Nah itu. Makanya kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, beliau mengatakan ra'aitul ilma sahibuhu karim walau waladathu abaun li'am. Coba bayangkan, al ilmu itu iso ngono kuwi. Sahibuhu karim. Sahibuhu karim. Ilmu itu apa? Ilmu itu apa? Coba, bahwa ayat wala ikra bismi rabbikal akram alladzi allama bil qalam. Coba sama lihat di beberapa tafsir itu. Ayat ini fi hadhil ayah amrun lin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa kulli fardin min ummatihi ayyaqra'a wa yata'allama ma lahu aw li ghairihi naf'un fi dunyahu wa dinihi. Ayat ini adalah sebuah kebanggaan luar biasa, bagaimana ayat pertama adalah alladzi khalaqal insan, ya kan? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana. Coba, Tuhan mengenalkan zatnya pertama kali itu dengan sang pencipta. Artinya apa? Butuh satu pemahaman, aku yang menciptakan kalian semua, aku yang mengadakan kalian semua dari ketiadaan, aku yang akan mengembalikan kalian semua, aku yang memberi kalian ini. Dan ternyata pemberian pertamanya apa? Pengetahuan bahwa kamu harus sadar akan itu semua. Keilmuan pertama. Kemudian disusul Al-Akram. Al-Akram adalah yang paling dermawan. Paling dermawan, Allah Ta'ala nyifati dermawan itu dengan apa? Berbagi keilmuan. Allama bil qalam. Allamal insana ma lam ya'lam. Ayat ini, kata para mufassir, beliau mengatakan bahwa ini adalah sebuah perintah untuk Rasulullah dan semua umatnya untuk kemudian membaca dan belajar apapun yang kira-kira bermanfaat untuknya atau yang lain, baik untuk urusan hal-hal yang bersifat dunyawiyah apalagi urusan ukhrawiyah. Karena aslu kulli fasadin fid dunya wal akhirah inama huwa al jahlu fajtahid fi izalatihi. Bahwa kegagalan kita dalam semua hal itu urusannya hanya karena pekok. Asli mergo bodoh. Dan orang pinter banget itu sebetulnya nggak ada. Aku nggak percaya orang pinter. Aku nggak percaya. Wong seneng. Al insan itu idza ahabba syai'an itu mesti habis-habisan. Orang itu sudah gini. Sini Malioboro itu jauh nggak? Berapa kilo?
Ada 10 kilo lebih kan? Lebih kan? Coba. Kalau suruh jalan ke sana malas gak? Tapi kalau kemudian ada anak satu fakultas yang sangat kamu sukai dan kemudian ngajak jalan kamu ke sana, kamu siap gak? Menjadi sulit apa menjadi mudah dan biasa-biasa saja bahkan menyenangkan? Saya takut ya balen ini. Moro kowe sing gak wani nyopo, kamu yang dari kemarin gak berani nyapa, tahu-tahu kamu di WA, kamu besok nganggur gak? Longgar gak? Selalu longgar apa tidak? Oke, perintah. Bukan tidak hanya ngomongkan longgarnya, langsung perintah. Apa perintahnya? Enggak, aku kok pengen jalan, katanya jalan itu sangat menyehatkan. Ayo kita jalan mulai UI sampai Malioboro. Oke. Yang biasanya subuh 9:30. Artinya apa? Bahwa sebetulnya sampean itu bukan gak pintar, memang gak pengen. Dan orang-orang pintar itu kebetulan dia menemukan titik keindahan dalam apa yang ia geluti. Tadi pagi katanya ada Gus Baha kan? Pintar gak Gus Baha? Gus Baha itu pintarnya orang mergo kok cerdas atau siapapun lah. Tidak, karena dari awal Gus Baha itu kebetulan menemukan ada titik menarik dari sebuah keilmuan yang kemudian habis-habisan beliau geluti. Munggomu Gus Baha lek ngechat kambek ngaji, iku pinter di bawahmu. Artinya apa? Sampai itu tidak ada yang bodoh, tidak ada. Yang ada adalah kamu lagi fokus dengan apa yang kamu anggap penting hari ini, dan bisa jadi sebetulnya itu sama sekali nggak penting. Wah, jenengan kok bisa apal begini, apal begini, apal begini? Enggak masalah bisa. Ya karena kebetulan saya anggap penting begitu saja. Dan kebetulan kamu nggak anggap penting itu, jadi biasa-biasa saja. Dan ketika kamu menganggap apa yang saya anggap penting ini adalah hal penting dalam hidupmu, saya yakin kamu jauh lebih istimewa daripada saya. Itu pasti. Karena saya lihat panjenengan-panjenengan adalah orang yang luar biasa, meninggalkan rumah yang sangat jauh untuk menuntut ilmu, untuk ngaji, untuk meningkatkan kualitas diri. Wah, dan itu istimewa betul. Istimewa betul. Maka kata Mu'adz bin Jabal, orang-orang kayak begini ini adalah orang-orang yang nafas per nafasnya adalah tasbih wal ibadah. Lah orang-orang kayak saya ini memang, saya besok itu kalau mau dihisab oleh Allah Ta'ala, sama Allah Ta'ala mau dihisab karena ngaji, pasti akan saya bantah itu. Iya, rencana gimana? Ya kan, ya boleh toh, orang itu kan boleh. Ana urid wa anta turid wallahu yaf'alu mayurid, bahwa kita punya rencana. Saya juga punya rencana, karena begini, kabarnya semua orang itu akan dihisab paling tidak minimal 4 hal, dan diantaranya adalah an ilmin bimadza amila fi, keilmuan. Zaman dulu ngaji, apa yang kamu amalkan dari pengajian itu? Maka kalau saya yang akan ditanya itu, saya akan jawab dengan tegas, mohon maaf ya Allah, saya dulu ngaji nggak sengaja. Masa orang mau dihisap untuk hal-hal yang tidak kita sengaja? Bagaimana mungkin saya sengaja? Lawang saya itu kan bisa bukan faktor apa-apa, karena lingkungan saja. Karena kebetulan lingkungan saja. Makanya sama bangun lingkungan itu yang benar. Sama sukses karena memang lingkungannya mendukung untuk sukses. Dukungan itu ada kalanya dukungan yang bersifat kemudahan-kemudahan, ada kalanya tekanan-tekanan. Lah saya ini bisa bukan karena saya pengen, bukan, karena kebetulan saya bangun tidur, lingkungan saya tahu-tahu ada yang sudah baca Quran, tahu-tahu sudah ada yang baca apa, tahu-tahu sudah ada yang nerangkan apa, maka pelan-pelan nyantol. Lah masa nyantol gak sengaja terus dihisap? Orang-orang yang benar-benar tolabul ilmi itu kayak jenengan. Tolabul ilmi itu apa? Tolabul ilmi itu adalah
as-sa'yu lil ilmi min iddatil ashkal wa mukhtalafil amakin. Yang disebut tolabul ilmi ibadah itu ya kayak jenengan-jenengan yang memang bergerak dari daerah untuk kemudian menuju satu tempat di mana di sana dia meningkatkan kualitas dirinya. Wah, iku wis wong top-top tenan. Aku pokoknya melu ndongakno, muga-muga sampean kabeh paringi hasil. Punya satu kemampuan yang pada akhirnya memberikan satu kemanfaatan bagi panjenengan sendiri dan juga banyak orang. Karena di mana-mana saya selalu mengatakan bahwa inna jawami'a awamirillahi subhanahu wa ta'ala itu tarji'u ila khaslataini, bahwa ketika bangunan hubungan kita dengan Tuhan itu sudah sukses, sudah terhubung dengan cukup baik, itu pada akhirnya tidak dipertimbangkan oleh Tuhan kalau bangunan kita dengan sesama tidak selesai. Tarji'u ila khaslataini at-ta'zim lillah wa syafaqah li khalqi, bahwa orang Islam itu, makanya tadi kan saya tanya tuh mau berangkat, saya tanya UII itu singkatannya apa? Ternyata jawabannya adalah Universitas Insyaallah Islam. Loh, Masya Allah, singkat takoi lo alumni nih. Ketika saya lihat ada masjidnya, oh iya Insyaallah Islam tenan ya. Ketika saya masuk tahu-tahu disambut dengan masjid Insyaallah Islam, bener ini. Tapi jadi Islam itu sebetulnya ya mudah, yang sulit itu jadi muslim. Al-muslim itu adalah man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, dan itu kita belum tentu bisa. Islam kita ya wis oke, percaya sama pangeran oke, la syarikalah oke, la ilaha illahu oke. Tapi permasalahannya untuk menjadi muslim adalah man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, bahwa semua perilaku kita, omongan kita sama sekali tidak menyakiti orang lain. Keberadaan kita bukan hanya sekedar tidak menyakiti, tapi menjadi satu kemanfaatan dan kebahagiaan bagi lingkungan. Aku gong mesti. Lah itu gong mesti. Makanya untuk menjadi muslim agak cukup berat. Kalau hanya sekedar berislam, oke lah. Tapi kalau untuk menjadi muslim, ayo gong mesti. Wong kita ini misalnya kayak tadi malam Madrid kalah. Kita seharian belum sempat membuli orang yang kebetulan jagonya Madrid, lo belum bahagia. Kita ngopi atau kita makan 10 menit, 7 menitnya tidak sempat ngomongin orang, itu masakan apapun terasa hambar. Membuat kenyamanan kita kurang dalam proses makan siang tadi. Itu kita masih kayak begitu itu, paham nggak? Makanya bahwa mari mulai melatih diri untuk kemudian mencoba memperbaiki diri kita dan selalu mengkoreksi diri kita tanpa kemudian kita disibukkan mengoreksi orang lain. Sama tahu nggak, mengoreksi orang lain itu kepentingannya apa? Kepentingan utamanya adalah memastikan bahwa yang buruk di lingkungan ini bukan hanya kita. Hanya melegitimasi bahwa yang super ruwet di lingkungan ini bukan hanya kita. Tololnya nanti kita akan pelan-pelan merasa bahwa kita lebih baik dari dia. Iku persis omongane mbah-mbahane jenenge iblis. Ana khairum minhu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Al-insan iku majbulun bi hubbi nafsi. Ingat-ingat ini. Habis itu langsung pulang kita. Sudah, kamu ngajinya tadi pagi kan sudah selesai itu. Kita hanya cerita saja, ngobrol saja. Bahwa manusia itu memang punya watak dasar yang hampir rata-rata tidak menarik. Semua watak yang nempel sama kita itu semuanya rata-rata nggak menarik. Jarang ada yang menarik. Makanya ada bahasa inna nafsa la ammaratum. Semua otak kita itu mesti arahnya negatif, 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 negatif. Wes to, apa meneh sing mahasiswa wong sing kiai kadang ngono. Loh, karena ketika masih manusia begitu, sama harus tahu al-insan itu majbulun bi hubbi nafsi wa mubghidun li khasmi. Ini dengarkan ini, coba dengarkan. Al-insan majbulun bi hubbi nafsi, bawaan orok kita ini sangat mencintai diri kita,
sangat melebih-lebihkan diri kita, dan sama sekali tidak punya ketertarikan terhadap siapapun yang tidak bisa menerima kita apa adanya, apalagi sampai menentang pendapat kita. Tapi kita sangat meminta lingkungan menerima kita apa adanya. Kita tidak pernah menyiapkan diri kita untuk diterima lingkungan, tapi memaksa lingkungan untuk kemudian menerima kita apa adanya. Sangat mencintai dirinya. Semua kesalahan yang kita lakukan dalam otak kita selalu tergambar alasan-alasan dan kenapa kita, pembenaran-pembenaran kenapa kita melakukan itu semua. Bal qad yashtaddu hubbuhu li nafsihi. Bahkan kadang-kadang saking overnya, kadang-kadang kita terlalu mencintai diri kita. Hatta yara masawiyaha mahasin. Ya tadi itu. Hatta yara masawiyaha mahasina. Sampai-sampai kita ini walaupun sudah melakukan satu kesalahan, kita selalu punya alasan untuk kemudian menganggap apa yang kita lakukan benar. Misalnya, contoh, kamu nilainya buruk. Kalau di perkuliahan begitu, buruk itu biasanya nilai apa, Pak? Atau nilai apa? D. Yang lebih buruk lagi apa? Le itu wis anu Pak nggih, pun waya mulih niku nggih. Pun waya ganti acara nggih, Pak. Oke. Misalnya kamu nilainya tidak sesuai harapan. Oke, katakan C atau D misalnya begitu. Oke. Belum sempat kita muhasabah, kita sudah langsung ketemu, kenapa ya saya seperti ini? Oh, garai koncoku ngono kae loh. Garai guruku ngono kae loh. Garai dosen pembimbingku kayak gitu loh. Orang ini nggak suka sama saya. Orang ini ngincim saya. Orang ini ya. Paham gak? Itu watak itu. Dan itu semuanya, bukan hanya satu orang, itu kabeh. Kak, wis ngomong gitu. Kabeh watak dasar kita itu tidak menarik. Jubilal insan bil malalah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menungso kuwi kudu pinter-pinter ngelawan nafsune. Karena apa? Karena manusia itu dikasih bawaan orok suka bosan. Suka bosan. Coba bagaimana pentingnya apa yang tadi disampaikan oleh Pak Asmuni, betapa rasa syukur kita itu tidak boleh berhenti. Syukurnya angel abot. Kita habis-habisan merayu orang tua kita untuk kemudian dibelikan sepeda motor misalnya begitu. Ketika orang tua kita mati-matian membelikan itu dan pada akhirnya terwujud, baru nyampe saja kemudian kita bawa jalan-jalan, tahu-tahu teman kita punya sepeda yang jauh lebih baik. Itu sudah membuat otak kita panik gitu. Anak ini kuliah tidak serius, masih serius saya, kok kirimannya banyak ini. Saman paham maksud saya enggak? Itu. Baru seminggu dia punya sepeda, dia sudah mulai scroll keluaran Honda terbaru apa coba. Kiamat. Jubilal insan bil malalah. Hampirlah. Contoh, zalim. Kamu pikir zalim itu hanya milik penguasa? Enggak. Ketika kita ngomong zalim, otak kita arahnya siapa yang zalim? Di negeri ini siapa yang zalim? Oh, otak bosok Pak Jana. Lah. Az-zulmu iku min siyamin nufus. Fa in dajid dhaifatin fali illatin la yadlimu. Bahwa zalim itu adalah sifat dasar kita. Semua. Kok ada orang itu baik? Itu alasannya kata kitab-kitab kita, misalnya kayak di Adab Dunia Waddin, itu hanya ada 4, tidak ada yang kelima, hanya ada 4. Kenapa orang itu kok bisa baik? Orang itu harusnya jelek karena watak dasarnya adalah zalim. Kalau sampai ada orang baik, itu berarti mungkin karena ada keilmuan yang menuntun setiap langkahnya, ada pengetahuan yang menuntun setiap langkahnya. Dia ngerti bahwa bahagia nggak harus menyakiti yang lain. Yang kedua, karena dia tahu bahwa dia adalah makhluk Tuhan yang maha membalas apapun yang kita lakukan. Kalau baik balasannya baik, kalau buruk balasannya. Kesadaran penuh bahwa balasan Tuhan pasti terjadi, entah pada kita atau anak-anak kita, yang membuat dia kemudian mengerem keinginannya untuk zalim kepada yang lain.
Yang ketiga, kenapa orang enggak zalim? Karena dia dikepung oleh aturan yang jelas dan tegas. Coba itu lihat zaman. Itu zaman lihat kitabnya di Adabid Dunya Waddin. Orang kenapa kok baik? Kok ikut aturan? Saya kata kok ikut. Sebetulnya kalau lampu merah, kamu itu sebetulnya ikhlas gak berhenti. Jujur ya loh. Oh, gak usah ngel-ngel. Biasanya di sini kalau perayaan ulang tahun kampus biasanya bulan apa, Pak? Oh, kalau ini gratis ya kalau itu ya, bukan yang kelihatan bayar. Oke, Jogja mengadakan konser apa misalnya yang paling istimewa? Artis paling top siapa sih yang paling dikejar-kejar? Canan misalnya ada tiketnya. Oke, tiket tinggal 4, kamu itu sekamar berlima. Maka kamu pengen daftar yang tidak ikut apa pengen menyingkirkan satu yang kamu anggap nggak asik? Saya kapal ini, kita gak paham gue. Kita gak paham awamu. Oke ya. Siapa tadi? Mas Denny Caknan. Oke, tiketnya tinggal 4. Kamu sekamar berlima. Oke, kamu akan langsung otaknya langsung. Oke, saya nggak usah. Nanti saya nunggu di depan aja. Wong saya lihat di YouTube juga bisa. Susantai aja, berangkat atau aman-aman. Apa kamu kemudian bikin satu koalisi untuk menyingkirkan satu yang gak asik di pertemanan itu? Yang mana ini coba? Enggak, ini ngomongkan otak saja. Kenyataannya nggak penting. Tapi otak kita, paham Bray? Oke ya, bikin satu koalisi kan? Ah, itu biasa. Tadi ada berapa? 3 yang saya sebutkan ya. Yang terakhir apa? Kenapa ada orang nggak zalim? Kenapa ada orang baik? Murni karena nggak mampu. Kalau kamu jadi Sinuwun Hamengkubuwono, lampu merah berhenti nggak kamu? Nek kowe sing dadi. Kita nggak usah ngomongkan beliau, kamu yang jadi. Wes gak usah ngel-ngel nyapa dadi beliaunya. Kowe dadi mantune ngono tok. Mandek gak lampu abang. Berhenti ndak tuh? Walhasil kesimpulannya yang busuk itu pemerintah apa kita juga ikut busuk? Artinya apa? Kita kenapa hari ini belum busuk? Belum sempat aja. Kesempatannya belum. Karena keempat-empatnya tadi kebetulan pemerintah nggak begitu punya, itulah yang menyebabkan kemudian keilmuan embuh-embuhan gue, takut Tuhan embuh-embuhan gue, aturan dia yang bikin, terakhir nggak mampu, super mampu. Makanya kenapa ketika saya tanya siapa yang dolim di negeri ini, kamu langsung ke sana karena kamu merasa bahwa semua alasan yang membuat beliau-beliau tidak dolim itu tidak ada dia. Paham Rawe? Padahal kamu saat sama lupa ketika empat-empatnya ini kamu nggak punya juga, kamu super dolim. Wong nyatanya hanya gara-gara tiket Denny Caknan saja kamu berani meninggalkan teman sekamarmu. Wes, paham gue ya? Oke ya, makanya belajar yang benar. Moga-moga sampean selalu mendapatkan taufik hidayah inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga di sana pada akhirnya akan ada satu kemanfaatan yang dilewatkan oleh Allah lewat kamu. Kemanfaatan, menurut saya penting manfaat, Pak. Ukuran kesuksesan bagi orang muslim itu adalah kemanfaatan. Ya nek wis paksa super gagal, yang penting ojo ngurusui ngono tok. Islam yang ngono tok, gampang kok. Gampang Islam itu. Kayak beberapa waktu yang lalu saya cerita bahwa Kanjeng Nabi itu gampang. Wis pokoke man akala thayyiba. Artinya kamu itu makan, pastikan apa yang kamu makan itu benar-benar halal. Kemudian kamu pelan-pelan pengen mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan semua langkah kamu tidak ada niatan untuk menindas menyakiti orang lain. Surga. Gampang. Surga. Ngoten Bu. Jenengan ini cukup nindas garwane ngoten pun cekap jangan kemana-mana, sudah itu sudah cukup sudah cukup itu surga gampang.
Makanya bapak-bapak ning dinti saya selalu cerita, sampean-sampean itu jangan terlalu pede kalau ibu-ibu itu kemudian ketika sampean meninggal nangis. Itu bukan faktor cinta ya, karena bingung aja besok mau marahin siapa. Oke ya, jadi terus jangan sekali-kali merasa puas dengan capaian apapun yang ada. Mangqala innalil ilmi ghayah faqad bakhasahu haqqah. Siapapun yang merasa bahwa keilmuan ini ada endingnya, sudahlah. Orang sehebat Gus Bah tadi itu kalau sudah mulai tidak belajar, selesai Pak. Siapapun. Di antara penyakitnya orang yang dikenal orang yang kemudian akhirnya dipanggil-panggil kayak saya, itu adalah minimnya waktu belajar. Dan semakin minim belajarnya maka semakin tolol dia. Sebagaimana orang pintar tidak bisa ditutup, orang pekok juga tidak bisa ditutup kepekoannya. Paham Maman? Bodoh itu tidak bisa ditutup kayak orang pintar. Kayak tadi Pak, saya kan matur kan ke teman-teman alumni di hadapan jenengan kan, illam yasharka ilmuka fala tajid lil insanin ilmaka yakbaluhu. Artinya kalau kamu sendiri sebagai para santri kemudian tidak mampu menampilkan apa yang harusnya kamu tampilkan sebagai seorang santri, maka tidak akan pernah ada orang tertarik untuk mesantren, untuk mondok, untuk ngaji. Itu kabeh tergantung awakmu. Pun pokoke donga dinonga muga-muga aman kabeh, muga-muga lancar kabeh, muga-muga sampean selalu diberi kemudahan, keluarga sampean juga masih diberi kesempatan untuk terus mendampingi sampean semua. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Saya terima kasih sekali kepada teman-teman UI. Mohon ini adalah yang pertama dan terakhir. Dan ya Pak, saya mohon maaf banyak kurang-kurangnya, banyak enggak tepatnya, ya pokoknya ya muka-muka jadi silaturahim yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhiran wal afu minkum. Wassalamualaikum. Apa Pak? Oh, tanya jawab takut apa Pak? Oh iya ngono ngarep salam lho Pak, gak oleh. Iki lho, padahal mau ngomong Korie tadi ngomong apa? Wa idza khatabahumul jahiluna qalu Korie. Kowe ile gak ngono iku? Cakuan doang. Aku sengkutune kuliah itu tuh awakmu Ya, terima kasih kami sampaikan kepada panjenenganipun Gus Kausar. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, alhamdulillah beliau kerso tanya jawab. Tapi mungkin karena waktu yang terbatas, saya mengundang Bapak Ibu mungkin dari jamaah Putra 1, Putri 1 nggih. Oke, wingking setunggal masih niku nggih. Mohon teman-teman bisa dipandu. Setunggal, ibu-ibu enten, mbak-mbak. Oke, wingking setunggal niku. Teman-teman panitia dua dulu nggih, dua dulu. Mohon diperkenalkan lalu menyampaikan pertanyaannya singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bumi Helwin Hamada dari Fakultas Ilmu Agama Islam. Saya ingin bertanya Gus sama Pak Asmuni juga, tapi pertanyaannya insya Allah cuma kecil-kecil gitu. Pertanyaan untuk Gus Kausar, apakah boleh Gus ketika saya mengartikan apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, la taqumu sa'ah hatta yataqarrabal zaman, apakah boleh saya mengartikan waktu berjalan lebih cepat itu salah satunya berupa AI Gus, atau artificial intelligence, atau kecerdasan buatan yang pertumbuhannya sangat masif saat ini? Karena memang judulnya temanya era digital ya, jadi saya tanya seperti itu Gus. Yang kedua untuk Pak Asmuni. Pak Asmuni, mohon maaf Pak, kita aja. Terkait ini sebenarnya hanya keresahan Pak, mumpung ketemu Pak Asmuni di sini. Kenapa di FIAI itu seringkali sebelum salam itu ngomong dulu kepada yang terhormat, A, B, C, sedangkan Nabi sendiri dalam hadis sahih mengatakan assalamu qoblal kalam, salam dulu baru ngomong. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang kedua.
Mic-nya sudah. Mbak-mbaknya yang perempuan. Mic-nya sudah? Oke. Yang belakang nih. Monggo langsung. Berdiri nggak apa-apa, berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Rahmatul Muna dari mahasiswa MIAI. Izin bertanya, Gus. Ketika kita sekarang kan di era digital, nggih. Mungkin keresahan saya di dunia pendidikan itu kan murid-murid itu kan untuk kemauan untuk menuntut ilmu kan semakin berkurang. Nah, mungkin di situ bagaimana sikap kita untuk mengembangkan hal itu, karena tadi Gus kau bilang bahwa kita itu memperbarui lingkungan itu, misalnya keluarga kita menjadi terangkat dan lain-lainnya seperti itu. Nah, kedua kalinya kita kan sudah mengetahui bahwa di dasi ilmu kan kita sebagai pendidik harus mengubah cara pikir peserta didik untuk selalu berpikir kritis. Di situ apakah harus kita lakukan untuk memotivasi untuk memotivasi peserta didik agar jauh lebih semangat lagi untuk belajar seperti itu. Terima kasih, Gus. Apa ini pertanyaannya apa, Pak? Mungkin yang terakhir di era perkembangan digital ini, Gus, apa-apa langkah yang paling strategis untuk kemudian kita bisa membangkitkan motivasi untuk peserta didik? Karena kebetulan yang bertanya guru di Madrasah Ibtidaiyah dan sekarang nembe kuliah di Pasca Sarjana. Masnya tadi kayaknya tanya masalah apa ya? Masalah AI. Masalah AI. Masalah AI. Masalah AI apa ya tadi ditanyakan ya? Lupa saya tadi. Taqarrubiz zaman. La taqmusa hatta taqarruba. Hatta tataqarraba az-zaman. Hatta tataqarraba az-zaman. Terus kemudian dia tanya apakah kemudian keberadaan AI atau apapun lah yang ada yang berbasis teknologi hari ini itu bisa diartikan seperti itu. Walhasil begini, Bang. Coba sama lihat itu. Seingat saya, para syurahil hadis ketika nafsiri dawuh Rasulullah taqarrubiz zaman, itu seingat saya itu ada istilah qillatil barakah fis sa'i. Ada berkurangnya keberkahan dalam upaya kita. Ada satu hal yang sangat, kan mohon maaf itu taqarrubiz zaman itu seingat saya nggak sendirian ya. Ada taqarrubiz zaman, kemudian ada syuhun muta dan lain sebagainya untuk menunjukkan bahwa ini memang zaman sudah akhir. Tapi untuk kata-kata taqarrubiz zaman itu seingat saya artinya adalah ketika keberkahan hidup ini mulai dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Prakteknya bagaimana itu tidak menjadi penting, tapi yang perlu kita ketahui untuk kemudian kita menghindari itu adalah bagaimana keberkahan itu kok bisa hilang pelan-pelan dari diri kita. Contoh, misalnya kayak dulu, bagaimana tidak berkah dan bagaimana tidak berkembang seseorang ketika hanya untuk memastikan satu hadis itu sahih atau tidak, dia harus bergerak berjalan mulai Mesir sampai Iran.
Kalau dulu Basrah misalnya, hanya untuk memastikan hadis ini sahih atau tidak. Hari ini kamu cukup apa ki? Mbek ngletak, enggak wudu, enggak piye. Santai mbek jigang, tangannya sengkiwa nyekel rokok. Sambil menunggu pesanan kopi datang, tahu-tahu kamu bisa bertanya kepada alat-alat itu semua, apakah hadis ini sahih, hasan, atau bahkan dhaif atau maudhu. Artinya mas, kecepatan masa itu artinya bisa apa-apa. Tapi yang disepakati oleh para ulama seingat saya adalah kecepatan zaman itu diartikan dengan ketika kita menganggap bahwa hari per hari kehidupan kita itu kayak tanpa arti. Dari Jumat ke Jumat, dari minggu ke minggu, dari satu bulan ke bulan yang lain, dari satu ulang tahun ke ulang tahun yang lain, itu kok ya gitu-gitu aja gitu. Tidak ada satu pemantik untuk kemudian membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik atau bahkan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu qillatil barakah fil sa'yi, artinya ya fil hayah lah, katakan begitu. Kira-kira begitu. Itu bisa berupa AI, bisa berupa apapun. Yang sebetulnya jauh lebih penting untuk kita ketahui adalah dari mana awalnya itu semua. Kok bisa keberkahan itu tahu-tahu hilang? Di antara keberkahan hilang adalah terlalu gampangnya kita meninggalkan apa yang diwajibkan, difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf nih. Kayak tadi saya ngasih contoh konser ya. Sama nggak tanya, kalau misalnya ada artis luar negeri datang ke sini, siapa misalnya yang top gitu, siapa datang ke sini, sama sudah beli beberapa bulan yang lalu tiketnya, ketika nyampe hari yang ditentukan kemudian kamu berangkat, tahu-tahu macet habis-habisan, hujan super deras, gagal lah katakan begitu. Apakah kemudian kita memiliki satu penyesalan yang sama ketika tahu-tahu kita nggak sempat Jumatan? Itu contoh saja. Artinya itu hanya sebuah perbandingan saja di antara penyebab hilangnya keberkahan dalam perjalanan hidup kita. Oke, yang mbaknya tadi mohon maaf saya nggak ngerti saya. Apa tadi mbaknya tadi? Aku dewe gak motivasi yo. Aku dewe lo gak punya motivasi untuk hidup saya sendiri. Hanya saja masing-masing dari kita bertanggung jawab akan kehidupan kita sendiri-sendiri. Semua hal yang kita lakukan hari ini pasti akan ada dampak pertanggungjawabannya di kemudian hari. Ketika kita pengen nyaman, pangeran kan enak, pangeran itu kan wis dawuh, saya tidak akan kasih kamu kenyamanan 2 kali, dan juga saya tidak akan pernah kasih kamu kesulitan 2 kali. Artinya ketika kamu dibuat super nyaman jauh dari Allah Subhanahu wa taala di dunia, kamu pasti akan dibuat super susah untuk kemudian selamat, bahagia, nyaman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sama saja ketika kamu masih berjuang, masih kuliah, kamu super nyaman, maka akan sangat sulit kecuali awakmu jek duwe dzurriyyah Fir'aun untuk kemudian merasakan kenyamanan-kenyamanan apa yang kamu cita-citakan hari ini. Kira-kira begitu. Saya nggak ngerti detail pertanyaan jenengan tadi, tapi yang saya tangkap dari bagaimana cara memotivasi, nggak duwe, saya nggak punya motivasi. Kenapa saya buka kitab misalnya? Dulu saya kenapa buka kitab? Kenapa saya belajar dan belajar? Ya karena saya takut sama bapak saya gitu aja. Dan bapak saya menunjukkan karakter yang kayaknya memang benar-benar nggak butuh saya. Jadi kalau saya nggak buka itu bisa hilang saya. Tapi lambat laun tujuan awal tadi tidak tahu kapan mulainya, tahu-tahu hilang. Buka kitab menjadi satu kebutuhan bagi saya. Karena ada saat ketidaknyamanan ketika tahu-tahu saya kok kelihatan pekok ngono ya. Enggak ngerti ku piye ya. Bodoh itu lucu ngono tok mean, apa gini. Di tongkrongan sing pinter telu, sing goblok sitok. Coba bayangkan kalau kamu berada di yang satu tadi itu.
Nasibnya kayak apa tuh? Kalau es teh pesen. Wangger opo sing keliru di ruangan itu? Mesti kuwi. Aku mek ngindari ngono-ngono kuwi tok kan, asli deh. Paham enggak? Menghindari yang paling tidak punya solusi. Dan orang bodoh itu sama dengan rata-rata sebentar lagi pasti dia akan melakukan satu kesalahan. Iya, kalau kesalahan merugikan dirinya. Orang bodoh itu paling bahaya adalah kemudian melakukan satu kesalahan yang kira-kira bisa merugikan orang lain. Mohon maaf ya, ini terakhir ini untuk mbaknya yang mulang madrasah, moga-moga diterima amalnya. Ya mulang madrasah loh Pak, top itu ngawur ya. Ini harus kita doakan itu, moga-moga istiqomah ya. Aku mau cerita apa ya, sampai lali aku. Bahwa al-ilmu, keilmuan, kecakapan sampean, kemampuan sampean untuk berbeda dari orang lain karena pengetahuan, itu adalah hayatul qalbi wa miftahul basair minadz zulmi. Yang tadi dikatakan Pak Asmuni minal abtar ilal kausar. Tadi sengaja umis lali wi. Gitu Pak, jenenge dawuh tuh ya, minal abtar ilal kausar. Boten lali kula. Oke ya. Bahwa kecakapan itu adalah hayatul qalbi. Kemampuan yang membuat kita tenang dalam situasi apapun, bahkan ketika kita sendirian. Bahkan ketika kita mohon maaf lagi di bawah, kecerdasan kita, pengetahuan kita, pengalaman kita lah yang akan menuntun kita menuju tempat, menuju jalan keluar dari semua permasalahan kita. Tidak hanya itu, memang dikatakan oleh Imam Nawawi bahwa orang itu kalau punya pembeda dari sisi pengetahuan itu pasti kayak tadi yang didawuhkan oleh Pak Dekan yang sebentar lagi mau menjawab pertanyaan terakhirnya masnya tadi itu, bahwa sahibul ilmi itu memang punya bawaan mubajjalun wa mukarramun. Kamu sedikit bisa apa begitu, pasti kamu akan menjadi pembeda dan kemudian diangkat oleh teman-temanmu, oleh lingkunganmu. Oh no, mana kamu cuk kowah, sementing urip nek gak jelas, itu masalah. Lo tenan. Makanya saya dulu sangat mengkritik ada beberapa teman-teman NU kemudian mengatakan kami pasukan berani mati. Kan ada itu dulu. Pasukan berani mati, apa-apaan? Kita ini diperintahkan hidup. Bermanfaat, berkarya. Masalah mati, kamu pengen berani nggak berani tetap mati. Mati aja. Cuma ketika kamu masih hidup itu loh, apa gitu? Itu harus ada arti di sana. Kalau nggak ada ngapain kamu? Toleh. Kayak dibuka KTP nih Islam. Membumikan turos. Saya juga baru ngerti nih judulnya. Baru lihat saya, tolol saya. Membumikan turas bagaimana? Membumikan turas itu artinya membumikan uswah, kudwah dari Rasulullah Muhammad SAW. Bagaimana mungkin ada orang Muslim kemudian mampu membuat Islam menarik kalau kemudian mek kelelar, plongo, gak lulus terus kowa, wis sekian tahun gak lulus panggah neng kono kayak alasannya panggah kula niku termasuk Pak alladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu dengan alasan konsisten dan istiqomah gak lulus itu tolol panjenengane. Muslim model apa kayak gitu itu? Nggak ada. Rasulullah nggak gitu. Rasulullah itu belum apa-apa, itu harapannya sudah luar biasa. Rasulullah belum mampu menguasai Mekah yang hanya segitu saja. Rasulullah itu udah di depan banyak orang sudah pidato, saya akan kuasai Romawi. Mekah belum selesai, beliau sudah bercita-cita menguasai Rum. Saya akan kuasai Persia.
Ya ditertawakan oleh banyak orang hari ini. Siapa yang ditertawakan oleh teman-temannya? Saya yakin banyak. Tapi pada saatnya nanti kamu harus mampu membuat teman-temanmu ikut tertawa bersama-sama. Ngono, ojo bales. Aku pokoknya kudu sukses. Pi amrih koncoku sok gak isin-isin gak ngono kuwi. Mental opo ngono angel. Wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhihi. Selama mental kita adalah untuk banyak orang, maka Allah akan banyak waktu untuk kamu. Ngono mesti kuwi nyapa sebabnya para kiai-kiai hidupnya agak sedikit lebih mudah karena dari awal apa yang ia pelajari memang untuk dirinya dan banyak orang. Apa yang ia perjuangkan bukan hanya untuk dirinya tapi untuk banyak orang. Coba lihat para pejuang kita, itulah yang membuat pada akhirnya beliau-beliau mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ngoten sembuh mau sapa sing takok, Pak jan badhe jan jawab, Pak. Niku lho panjenengan aja. Sing takok jenengan, Pak. Lan takuti pakai dijawab di fakultas. Apa iku? Takoki apa tuh mau? Salam. Wis bener iku. Awakmu aja aneh-aneh takokmu iku. Gini. Adabani Rabbi fa ahsana ta'jibi. Summa amarani bimakarimil akhlaq wa qala khudil afwa wa a'rid 'anil jahilin. Pak Dekan tidak mau menjawab. Aku langsung kelingan kuwi. Tidak semua pertanyaan harus dijawab juga. Dan tidak semua orang harus ditangkepi, paham Pak? Loh gini, saman kan anak-anak berpendidikan semua nih, jagoan-jagoan ini. Calon Indonesia masih awakmu. Mamang toh ya. Bagaimana mungkin kita akan mewujudkan apa yang dicita-citakan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto kalau kemudian kamu sendiri ragu akan kemampuan dirimu? Yakin ngono lho, Bro? Oke, itu kita yang akan jawab. Ngono lho, nyapa tok bingung awakmu. Ya wong mesti teko kono lah dhewe. Siapa yang akan jamin hidup kita sampai 2045? Enggak ada. Santai ayo. Bismillah ngono tok ae. Kata Rasulullah, saya ini istimewa. Kenapa istimewa? Karena yang didik saya itu langsung Tuhan. Dan di antara pendidikan itu adalah selalu memiliki makarimil akhlak. Kemudian pintar itu gak cukup loh Pak. Pintar itu gak cukup. Kata Sayyidina Umar, kunu latakunu menjabat birotil ulama. Kamu jangan sampai menjadi orang-orang pintar tapi sakar PDW. Tidak punya kemampuan untuk membumikan apa yang kamu tahu ini. Falayaku ma'ilmukum bijahlikum. Jangan sampai karena kamu sok pintar kemudian kamu tidak laku jual. Orang apalagi kita hidup di Jawa, paham Pak? Kemampuan kita untuk beradaptasi dengan orang lain itu penting. Unggah-ungguh itu super. Saman boleh ikut torikonya Mbah Kanjeng Nabi, terus memiliki budi pekerti yang baik, kayak wong Jogja niki, wong Solo Jogja inci, tapi gak budal. Atau kamu mau ikut torikohnya Sayyidina Isa alaihi salatu wassalam, ma'adzabani ahadun, saya ini tidak ada yang didik. Walakin idza ra'aitu jahil fajtanabtu. Cuma kalau saya ada komunitas tolol, saya hanya pelajari mana yang harus saya hindari. Nah, kamu pilih mana itu? Atau sawai dewe mau ditakoi Pak Dekan gak kerson jawab. Aku ya bingung, wong sing takok Pak Dekan dan saya nggak ngerti itu. Tapi saya cocok itu. Memang kadang-kadang wong-wong niku fokus sampai pembukaan niku nang ngene apa jenenge? Sambutan-sambutan protokoler yang saya muliakan, yang saya hormati, padahal dia tidak dimuliakan segitunya. Makanya biasa wes mari salam wes langsung, mau pengen ngomong apa ndak ngomong ngono aku cocok nih Pak. Niku cocok nih, pinter lah niku. Cocok lho Jadi apa ini lah niku. Cocok lho Lah niku pinter lah. Yakin iki wakil dekanmu iki saudara Roy ngongkon ya nggak ya Pak Roy kayaknya gak ngerti nih aku ini ngomah kiai akhirnya dikongkon saya sekarang Pak cuman masalah saya gak ngerti nih aku rodok kiai tenan lho Pak tadi kongkon lah tadi sudah saya doakan ya yang penting moga-moga semua perjalanan kita ini moga-moga dicatat sebagai
pengejauhan tahan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian kita ini terus belajar dan moga-moga ilmu kita benar-benar bermanfaat. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala berkenan menakdirkan kita akan kemudahan-kemudahan, akan kesehatan-kesehatan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala benar-benar membawa kita dalam situasi husnul khatimah di setiap perjalanan perjuangan kita. Kuliahnya husnul khatimah, kehidupannya husnul khatimah, keluarganya husnul khatimah. Moga-moga semua harapan dan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Ini terima kasih kami sampaikan kepada beliau Ki Haji Muhammad Abdul Rahman Kausar atau Gus Kausar atas nasihat-nasihat baiknya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa memanfaatkannya untuk kehidupan kita sehari-hari, dan kita doakan mudah-mudahan beliau sehat lahir batin, dan mudah-mudahan beliau senantiasa bisa menemani umat muslim. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu dan hadirin semuanya atas kehadiran dan kehusukannya pada sore hari ini. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat dan pulang ke rumah dalam keadaan